بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil kita bisa melakukan ketaatan. Tanpa taufik darinya, mustahil kita bisa sholat, mustahil kita bisa puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Demi Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita ini akan mendapatkan petunjuk. Mustahil kita jadi orang beriman, mustahil kita jadi orang Islam, mustahil kita bisa sholat, mustahil kita bisa berinfak bersedekah. Semua ketaatan yang bisa kita lakukan itu karena bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk sebesar-besar nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, taufik untuk beramal soleh. Alhamdulillah, kita sudah melakukan salat maghrib berjamaah, dan ini termasuk salah satu ketaatan yang besar di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya sebagai amal soleh kita. Kita lanjutkan kembali untuk duduk di majelis ilmu ini juga seutama-utama ibadah. Semua ini berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tambahan taufik, maka kita syukuri nikmat yang sudah ada ini dengan menambah ketaatan kepada Allah. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, malam hari ini insyaallah kita akan menyambung pembahasan masih tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan pada malam hari ini adalah hukmut tadawi wa hal yunafit tawakkul. Apa rincian hukum berobat? Kalau kita sakit, kita akan berobat. Apa rincian hukumnya? Apakah kalau kita berobat itu berarti kita tidak tawakal? Bagaimana penjelasan para ulama? Wal aslu fit tadawi al jawazu. Jadi hukum asal kita berobat kalau kita sakit, hukumnya boleh.
hukumnya boleh. Fa inna min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi'lat tadawi fi nafsihi. Karena termasuk di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, beliau juga berobat, mengobati diri beliau sendiri. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengobati diri beliau sendiri dengan apa? Dengan ruqyah, dengan membaca al-mu'awwidhatain. Al-mu'awwidhatain itu adalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ditambah juga dengan qul huwallahu ahad. Jadi 3 qul. Itu dengan itu Nabi SAW meruqyah diri beliau sendiri. Bisa juga dengan surah ayatul kursi, ayat kursi, dan surat Al-Fatihah. Menunjukkan bahwasanya berobat itu boleh hukumnya, bahkan dianjurkan. Kalau kita lihat perbuatan Nabi, beliau meruqyah diri beliau sendiri. Namun ini berobat dengan menggunakan al-asbab asy-syar'iyyah, sebab-sebab syar'i, yaitu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita berobat menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, kita bacakan diri kita Al-Fatihah, bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka justru ini dianjurkan, disunnahkan, kita dapat pahala. Tapi bagaimana hukumnya kalau kita pergi ke dokter, kita pergi ke tabib Cina misalkan, kita pergi ke apotek untuk beli obat kapsul, obat butir, obat salep, atau obat berupa cairan, berupa minyak. Apa hukumnya? Ya. Karena kita mendapati riwayat dari Nabi SAW, beliau berobat dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, atau bahkan dalam Al-Quran, termasuk di antara obat yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah apa? Fihi shifa'ul linnas. Apa itu? Madu. Tapi madu yang murni jamaah ya, jangan yang dicampur-campur. Nah, ini madu, Al-Quran sendiri mengatakan di dalamnya ada sebab-sebab kesembuhan yang Allah jadikan. Dia obat dan bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan tidak ada di zaman Nabi paracetamol, tidak ada. Obat batuk, obat pilek, obat pusing, kapsul, apalagi obat Cina, tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya tadi sudah dijelaskan, wal aslu fit tadawi al jawaz. Hukum asalnya boleh, asalkan obat yang kita gunakan bukan bersumber dari barang haram, ya, tidak bersumber dari bahan-bahan atau materi-materi yang mengandung keharaman. Nanti insyaallah akan dijelaskan. Wal amra bihi liman asabahu maradun min ahli wa ashabihi. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk berobat bagi sahabat-sahabat beliau yang tertimpa sakit, bagi keluarga-keluarga beliau. Kalau ada yang sakit disuruh berobat oleh Nabi SAW. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit. Jadi penyakit itu juga Allah yang menurunkannya, Allah yang mentakdirkannya sebagai ujian bagi kita. Allah yang menciptakan itu juga, penyakit itu. Allah yang menghendakinya menimpa suatu kaum,
sebagai bentuk ujian dan ada hikmah di balik itu. Nabi SAW mengatakan, apa saja penyakit yang Allah ciptakan dan Allah turunkan ke muka bumi ini, maka Allah ciptakan juga obatnya. Allah turunkan juga obatnya yang biidznillah itu bisa menjadi sebab kesembuhan. Kalau ada penyakit kemudian kena obatnya, maka sembuh biidznillah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Menunjukkan bahwasanya dari hadis ini ada isyarat. Kalau kita sakit, maka dianjurkan atau disuruh kita untuk mencari obat. Karena Rasulullah SAW mengatakan semua penyakit yang Allah turunkan ada obatnya. Kecuali satu. Ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, nanti disebutkan dalam hadis yang lain. Hadis Jabir bin Abdullah, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau bersabda, likulli da'in dawa, untuk setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a biidznillah, kalau penyakit itu kena sama obat yang pas, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini kata para ulama, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan likulli da'in dawa, untuk setiap penyakit itu ada obatnya, maka ini ada isyarat agar kita mencari obat, agar para dokter berusaha untuk menemukan obat. Wa hathun ala talabi dzalika ad-dawa wa taftish alaihi. Di sini juga ada motivasi, ya, disuruh kita atau dianjurkan kita untuk belajar ilmu kedokteran, untuk mencari tahu ini penyakit apa, penyebabnya apa, obatnya apa. Karena Nabi SAW mengatakan likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Berarti tugas kita untuk mencari obatnya, mengupayakan obat tersebut, ya. Kemudian dari hadis Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, diceritakan bahwasanya ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ala natadawa, tidakkah kita perlu berobat kalau kita sakit? Faqala na'am, maka Nabi mengatakan ya, perlu kita berobat. Na'am ya ibadallah, tadawau, wahai hamba-hamba Allah, kalau sakit berobatlah. Menunjukkan bahwasanya kalau kita berobat, maka ini tidak menafikan tawakal. Kalau kita berobat bukan berarti kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang mengatakan jangan berobat. Kalau kamu cari obat kepada dokter atau tabib, berarti kamu mencari kesembuhan kepada selain Allah. Ini keliru. Bukan itu maksudnya. Tetap kita mencari, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita mengupayakan sebabnya, yaitu berobat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesembuhan juga dengan sebab. Dengan sebab obat, dengan sebab dokter, dengan sebab ayat Al-Quran, dengan sebab madu. Nah, kita perlu mengupayakan sebab. Bukankah ketika kita lapar, ketika kita haus, kita pasti cari rombong nasi, ya kan? Pasti kita cari air. Nah, sebagaimana
Orang yang lapar kemudian dia mencari nasi, itu tidak menafikan tawakal. Begitu pula orang yang sakit, kalau dia cari obat, itu juga tidak menafikan tawakal. Tetap kita bisa bertawakal walaupun kita mencari obat. Sebagaimana kita tetap dikatakan bisa bertawakal kepada Allah kalau kita lapar kita cari nasi. Ya, justru tidak boleh. Ya, kalau kita lapar kemudian kita tidak mau makan, itu namanya membinasakan diri sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahluka." Jangan jadikan diri kalian itu binasa. Ya. Nah, demikian jemaah. Disuruh oleh Rasulullah, tadawau, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Ada yang tahu obatnya, ada yang tidak tahu. Illa da'an wahida, kecuali satu penyakit, tidak ada sama sekali obatnya, yakni al-haram, penyakit tua, tidak ada. Sekarang manusia berusaha untuk mencari obat penuaan, tidak bisa, ya. Sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, manusia mencari bagaimana supaya tetap awet muda. Ya. Bahkan ketika mereka ketika mereka sudah mati, tetap mereka berusaha bagaimana supaya mayatnya awet. Sampai seperti itu manusia berusaha untuk tetap awet, tapi tetap tidak bisa juga. Ya, buktinya mayat-mayat yang diawetkan itu tetap juga dia keriput, ya. Apalagi yang masih hidup. Nah, ini satu-satunya yang tidak ada obatnya, kata Rasulullah SAW, al-haram, penyakit penuaan. Terus kita bertambah tua. Tujuannya kenapa penyakit yang satu ini tidak ada obatnya? Supaya kita tidak bersandar kepada dunia, supaya kita tidak merasa tentram dengan dunia ini. Ya, bayangkan kalau manusia tidak tua-tua, tidak akan dia ingat akhirat, tidak akan dia beramal untuk negeri akhirat yang abadi. Justru Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada yang namanya penuaan dan tidak ada obatnya, supaya semakin kita tua, semakin kita ingat mati, semakin lemah kita, supaya ada penyesalan juga, ya. Karena ketika kita muda, masih kuat kita, tidak kita gunakan fisik kita atau jasmani kita untuk beribadah kepada Allah. Setelah tua, setelah stroke, tidak bisa jalan, baru menyesal. Nah, jadi hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qad tadammanat hadhihi al-ahadits, hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi mengandung itsbat al-asbab wal musabbabat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebab dan akibat. Kesembuhan itu ada sebab-sebabnya, walaupun tetap kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, walaupun kita sudah mengupayakan sebab, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka tidak terwujud apa yang kita kehendaki. Sebagaimana orang kalau ikhtiarnya misalkan biasa-biasa saja karena kemampuannya terbatas, walaupun penyakitnya berat,
tapi Allah kalau menghendaki dia sembuh, dia akan sembuh, walaupun dengan sebab yang kecil, yang ringan. Itu sebabnya hati kita wajib bertawakal kepada Allah mengharapkan kesembuhan, namun kita juga perlu mengupayakan sebab. Naam. Jadi ada sebagian orang yang keliru dalam masalah tawakal. Mereka mengatakan, kalau engkau mencari obat kepada kalau engkau mencari obat berarti engkau mencari kesembuhan kepada selain Allah. Mencari kesembuhan kepada selain Allah ini kesyirikan. Ini ungkapan yang keliru. Mengharapkan kesembuhan itu hanya dari Allah. Tapi berusaha untuk sembuh dengan berobat, maka boleh kita mencari obat kepada dokter atau kepada ahlinya, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kesembuhan dengan sebab. Lagi pula Rasulullah yang menyuruh kita untuk berobat. Nah, tapi ada syaratnya jamaah, tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, orang sekarang mengatakan khamr. Apa khamr bahasa kita? Tuak yang bikin orang mabuk itu. Katanya itu bisa jadi obat. Nah, kita orang Islam tidak boleh meyakini itu sebagai obat. Katanya itu manjur sekali, bisa mengobati penyakit ini dan penyakit itu. Walaupun ada orang sembuh gara-gara dia minum tuak atau gara-gara dia berobat dengan yang haram, maka ketahuilah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Nah, sama seperti ada orang-orang yang kaya raya dari harta riba atau dari merampas, menipu orang misalkan. Ada orang yang kaya, itu tidak menunjukkan Allah ridha dengan perbuatannya. Itu tidak menunjukkan bahwasanya yang dia lakukan itu halal. Nah, lagi pula banyak obat yang lain yang halal. Maka selama ada alternatif yang halal, tidak boleh kita berpaling kepada yang haram. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berobat menggunakan khamr. Khamr ini minuman keras yang bisa membuat orang mabuk, teler. Ada sahabat yang bernama Tariq bin Suwaid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamr. Ini di awal-awal ketika khamr itu diharamkan. Maka Nabi SAW melarang, fanahahu au kariya an yasna'ha. Nabi melarang dan membenci orang yang membuat khamr. Faqala innama asna'uha lid-dawa. Maka sahabat ini mengatakan, wahai Nabi, saya buat khamr ini bukan untuk diminum, saya buat untuk obat. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu laisa bidawa. Itu bukan obat, walakinnahu da, justru itu penyakit. Justru itu penyakit. Kalaupun ada orang yang sembuh setelah minum, maka itu kebetulan saja, atau itu istidraj, ujian, fitnah. Na'udzubillah, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu penyakit, kata Rasulullah SAW. Ya. Ada orang sekarang yang mengatakan, oh enggak, ada khamr yang justru menyehatkan, bagus untuk jantung katanya. Ya. Bahkan mereka mengatakan ada penelitiannya, yang penting jangan sampai mabuk, insya Allah sehat katanya. Makanya dikasih judul minuman-minuman yang seperti ini, minuman penyegar. Apalagi
Macam-macam lah nama-namanya ya. Tapi tetap segala sesuatu yang memabukkan maka hukumnya khamr, dan khamr itu haram hukumnya, tidak boleh. Walaupun setetes tetap tidak boleh, haram. Itu akan jadi daging yang tumbuh haram di tubuh kita, na'udzubillah. Kalaupun ada orang yang sehat gara-gara minum minuman yang seperti itu, maka kita katakan Islam itu melihat kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan batin. Ya. Bahkan kesehatan batin, kesehatan hati dan jiwa kita ini jauh lebih penting. Karena sesehat-sehat manusia, dikasih dia misalkan kesehatan, tidak pernah sakit oleh Allah, ya, tetap dia akan mati, tetap dia akan dikubur di tanah dan jasadnya akan jadi bangkai, akan rusak lapuk. Ya, sesehat-sehat manusia. Tapi kalau jiwa, hati yang rusak, sakit, nah ini bahaya. Nanti di akhirat akan dibakar di neraka. Kalau hati dan jiwa yang sakit ini tidak sembuh atau tidak terlepas dari penyakit-penyakitnya, noda-noda yang noda-noda dosa yang menyelimuti hati tersebut. Maka kalau dikatakan ada orang bisa sehat dengan minuman keras, maka Islam mengatakan itu sehat fisiknya saja, tapi batin, jiwa dan hatinya itu rusak, berpenyakit. Justru itu yang lebih berbahaya, karena nanti akan dihukum di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan hukuman, dan bisa jadi hukumannya di dunia sebelum di akhirat nanti, na'udzubillah. Sehingga tetap yang namanya obat yang haram, tetap dia itu adalah penyakit. Paling tidak dia berpenyakit bagi jiwa dan hati kita, na'udzubillah. Naam. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kesembuhan kalian dari sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak ada ceritanya obat itu berasal dari yang haram. Ini harus kita yakini, ya. Jadi jangan percaya kata orang ini bisa sembuh ini, ya, padahal itu haram. Na'udzubillah. Namun kita perlu tahu rincian hukum berobat ini. Berobat yang saya maksudkan, berobat yang dimaksudkan di sini adalah berobat selain menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ya, seperti dengan obat-obat yang ada di apotek misalkan, ya, atau kita berobat ke dokter, ke tabib, kemudian dia memberikan kita obat. Bagaimana rincian hukumnya orang yang berobat seperti ini? Para ulama mengatakan, ini saya nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, innahu yajibu tadawi idza dhanna naf'ahu. Para ulama mengatakan, kalau suatu obat karena berdasarkan penelitian dan pengalaman berkali-kali, orang kalau minum obat ini alhamdulillah bisa sembuh, ya, 70%, 80% sembuh dengan izin Allah, maka para ulama mengatakan wajib hukumnya berobat. Misalkan kita sakit, kemudian dokter mengatakan obatnya ini, setelah diperiksa dokter mengatakan obatnya ini,
Dan memang secara penelitian dan pengalaman, obat tersebut memang selalu memberikan manfaat dengan izin Allah. Banyak orang sembuh. Maka para ulama mengatakan hukumnya wajib berobat dengan obat tersebut. Hukumnya wajib. Atau misalkan kalau kita tidak berobat, maka kita akan celaka. Kita akan meninggal. Maka ini juga wajib hukumnya berobat. Wajib hukumnya. Tapi wajib di sini sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Artinya kalau kemampuan kita berobat itu di kelas 1 bukan kelas VIP ya tidak wajib kita berobat di kelas VIP, kelas VIP tidak wajib ya. Ini jadi sebatas kemampuan, tapi minimal ada ikhtiar kita untuk berobat ya. Apalagi kalau besar kemungkinan jika kita tidak berobat maka kita akan binasa atau akan mengalami kematian. Maka di sini hukumnya wajib berobat kata para ulama. Ma 'ulima aw ghalaba 'ala adh-dhann naf'uhu ma'a ihtimal al-halaki bi'adamihi fa huwa wajib. Wa ma ghalaba 'ala adh-dhann naf'uhu walakin laysa hunaka halakun muhaqqaqun bi tarkihi fa huwa afdal. Tapi misalkan kalau kita berobat maka kemungkinan sembuh insyaallah 55% atau 60% atau 70%. Tapi kalau seandainya kita tidak berobat, belum tentu juga kita akan meninggal misalkan. Maka para ulama mengatakan tetap dianjurkan berobat. Fahuwa afdal. Lebih afdal untuk tetap berobat. Ini kalau persangkaan kita atau persangkaan para ahli mengatakan 55% atau 60% insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau kita tidak berobat, belum tentu juga kita akan binasa. Maka yang seperti ini tetap dianjurkan untuk berobat. Karena masih ada kemungkinan lebih besar untuk sembuh. Nah, wa ma tasawa fihi al-amran fatarkuhu afdal. Tapi kalau belum jelas apakah bisa sembuh dengan obat tersebut ataukah tidak, sama saja misalkan ada kemungkinan sembuh 50%, kemungkinan tidak sembuh juga 50% dengan obat tersebut. Maka fatarkuhu afdal, meninggalkan berobat dengan obat tersebut ini lebih utama. Cari obat yang lain atau bersabar. Atau bersabar. Apalagi misalkan kita tidak mampu untuk berobat dengan obat yang sangat mahal. Apalagi misalkan untuk menebus obat tersebut kita harus jual tanah, jual rumah, jual ini, sehingga bisa memudaratkan bagi ahli waris. Maka dalam kondisi seperti ini fatarkuhu afdal, kita bersabar. Kita cukupkan diri misalkan dengan berobat menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa, dengan ruqyah. Maka ini lebih afdal. Demikian penjelasan para ulama. Dulu Nabi SAW pernah menganjurkan atau memberikan rukhsah bagi para sahabat yang ketika mereka berihram untuk haji atau umrah, mereka boleh untuk menggunakan sejenis obat mata. Jadi dulu ada sahabat yang ketika dia mau haji, dia sudah pakai ihram, sakit matanya. Ada obat dulu di zaman dulu itu,
Kalau sakit mata mereka teteskan semacam getah pohon. Ada semacam getah pohon. As-sobir. Tapi sahabat ini khawatir, saya kan sedang menggunakan pakaian ihram, apa boleh ya meneteskan obat itu di mata saya? Maka ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa idza ishtaka al-muhrimu 'ainah an yudammidaha bisabiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang sedang ihram, boleh dia meneteskan obat sobir, semacam getah pohon. Itu manjur untuk jadi obat mata. Boleh, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia sedang ihram. Kita tahu orang yang ihram itu tidak boleh dia menggunakan celak. Tidak boleh menggunakan harum-haruman, parfum, tidak boleh selama dia ihram. Tapi untuk obat, dan lagi pula ini bukan celak obat ini, dia sejenis obat tetes, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya orang yang berobat mengupayakan sebab kesembuhan tetap bisa bertawakal kepada Allah, tidak kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia mengharapkan kesembuhan, berdoa meminta kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kesembuhan dari dokter, jangan berharap kesembuhan dari obat. Obat itu hanya sebab. Sudah jelas ya tentang berobat. Ya, kenapa dibahas berobat di sini? Apa kaitannya dengan tawakal? Karena hanya Allah yang bisa mendatangkan kesembuhan. Kemudian kalau kita berobat, bukan berarti kita tidak berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tetap kepada Allah, namun ikhtiar tetap kita upayakan. Berikutnya pembahasan tentang at-tatayyur. At-tatayyur yaitu beranggapan sial. Nah, ini yang bisa merusak tawakal. Ini yang bisa merusak tawakal. Sebagaimana kalau kita berobat itu juga bisa merusak tawakal kalau orang yang berobat itu dia berharap kesembuhan dari obat atau berharap kesembuhan dari dokter, atau lebih besar keyakinannya kepada obat daripada keyakinannya kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Ini merusak tawakal. Termasuk yang merusak tawakal juga adalah at-tatayyur, beranggapan sial atau merasa sial. Ya, melihat kucing hitam merasa sial, melihat gagak merasa sial. Nah, ini merusak tawakal. Tidak boleh. Ya, bahkan termasuk kesyirikan. Naudzubillah. Tatayyur itu asal katanya dari at-tayr. Tayr itu artinya burung, bapak-bapak, ibu-ibu, burung. Jadi dulu orang Arab jahiliyah kalau mereka mau pergi ke pasar, mau pergi berdagang ke negeri seberang, mereka lihat burung dulu. Kalau burungnya terbang ke kanan, berarti itu artinya tidak akan sial. Lanjut pergi ke pasar. Kalau burungnya terbang ke kiri, berarti ini tanda sial, tidak jadi dia pergi ke pasar. Nah, itu asal muasal kata tatayyur, berasal dari kata tayr, burung. Jadi orang Arab jahiliyah dulu menjadikan burung itu sebagai penentu nasib mereka. Kalau terbang ke kanan berarti untung, kalau terbang ke kiri berarti sial. Nah, dalam Islam, dalam akidah tauhid kita tidak ada yang seperti itu. Untung rugi itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan burung, tidak ada kaitannya dengan kucing, tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan angka 13. Tidak ada kaitannya dengan hari Rebo Bontong, tidak ada. Ya kan? Rebo Bontong itu kan ada keyakinan seperti itu. Rebo terakhir bulan apa jemaah? Bulan Safar atau bulan? Ya, itu katanya Rebo sial katanya. Tidak ada yang seperti itu. Untung sial itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dia yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi tatayyur ini kalau kita kembali kepada Al-Qur'an,
Ini kebiasaannya orang-orang kafir terdahulu. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau datang rizki buat mereka, dapat mereka harta, dapat mereka sesuatu yang mereka inginkan, nah ini karena sebab kami. Gara-gara kami, makanya kami mendapatkan keberuntungan ini. Wa in tusibhum sayyi'atun, tapi kalau mereka ditimpa kemalangan, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka mengatakan, oh ini gara-gara Musa ini bawa sial. Ini orang Bani Israel. Mereka justru menghina nabi mereka sendiri. Mereka mengatakan Nabi Musa itu bawa sial. Na'udzubillah. Jadi umat-umat terdahulu punya keyakinan ini, keyakinan beranggapan sial. Maka kita orang Islam tidak boleh meniru-niru keyakinan menyimpang orang-orang terdahulu, tidak boleh. Ya. Nabi SAW bahkan dengan tegas dalam hadis beliau mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiga kali beliau mengatakan beranggapan sial itu termasuk kesyirikan. Beranggapan sial itu termasuk kesyirikan. Beranggapan sial itu termasuk kesyirikan. Wa ma minna illa. Semua kita kadang-kadang ditimpa oleh perasaan sial. Ya. Ada terlintas dalam pikiran kita bisikan dari syaitan. Misalkan kalau kita ngelihat misalkan masyarakat kita menganggap sial apa biasanya jamaah? Gagak, burung gagak, atau kucing hitam misalnya. Atau di masyarakat di dunia itu menganggap angka 13 itu angka sial. Makanya di pesawat tidak ada bangku nomor 13. Di hotel-hotel itu tidak ada lantai 13. Kadang-kadang ada terlintas dalam pikiran kita, kalau kita lihat kucing hitam misalkan, atau kita lihat burung gagak terbang di atas rumah kita, ada perasaan ini kayaknya tanda sial ini. Semua kita mengalami itu. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Namun Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perasaan sial seperti itu dengan syarat kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyrak. Siapa yang tidak jadi pergi atau tidak jadi keluar bekerja gara-gara takut sial, gara-gara melihat kucing hitam misalkan, maka dia sudah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Lawan saja dia, misalkan lihat burung gagak, muncul perasaan saya diam di rumah, saya takut nanti ada apa-apa di jalan. Jangan diam di rumah, tetap keluar. Ini cara kita melawan anggapan sial. Justru kalau kita mengikuti perasaan yang seperti itu, kita jatuh dalam kesyirikan. Sudah, ya, tetap keluar rumah, kita mengucapkan doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Atau kita mengucapkan doa, ini kalau muncul perasaan seperti itu ada doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk. Saya ulangi, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruk. Tidak ada yang namanya sial itu kecuali memang engkau menghendaki datangnya musibah. Wala ilaha ghairuk. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ini doanya. Kita ulang ya. Allahumma la khaira illa khairuk. Wala tayra illa tayruk. Wala ilaha ghairuk. Sudah hafal jemaah?
Ha? Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Minta tolong nanti santri ada yang tuliskan ya buat jamaah, biar dibagi, biar bisa diamalkan. Nah, mungkin hanya itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan amal saleh, berbuah surga untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.